Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qolimatul Hasanah akan mempresentasikan tentang teknologi pengembangan produk pangan fungsional. Yang pertama, macam-macam teknologi pengembangan produk pangan fungsional. Yang pertama yaitu teknologi vacuum frying, yang kedua teknologi Maillard reaction, yang ketiga teknologi non-thermal, yang keempat teknologi yang membantu pengembangan pangan fungsional, yang kelima teknologi fermentasi, yang keenam yaitu food structuring, yang ketujuh produk bakteri fungsional. Yang pertama yaitu teknologi vacuum frying, pengolahan pangan dengan teknologi vakum bertujuan untuk mendapatkan manfaat senyawa bioaktif dan flavor yang ada pada produk segarnya. Yang kedua yaitu teknologi Maillard reaction. Yang pertama yaitu penggunaan panas tinggi pada kondisi tertentu dapat memicu terjadinya reaksi Maillard. Yang kedua merupakan reaksi kompleks antara protein AA, lisin, dan gula reduksi melalui reaksi Amadori. Yang ketiga yaitu pada reaksi dalam pemanggangan kopi akan menghasilkan antioksidan yang terbentuk dalam reaksi Maillard dengan mekanisme transfer atom hidrogen dan single elektron. Yang selanjutnya yaitu teknologi non-thermal. Penggunaan teknologi non-thermal dapat membunuh mikroba target untuk memproses pasteurisasi dan sterilisasi dengan tetap mempertahankan komponen bioaktif produk mentah. Contohnya Fresh Light Coalition yang menghasilkan jenis produk baru yang menggabungkan fungsionality dengan kesegaran. Yang selanjutnya yaitu teknologi yang membantu pengembangan pangan fungsional. Bahan fungsional yang paling banyak digunakan merupakan senyawa fenolik dari tumbuhan prebiotik jamur, sedangkan yang bukan dari tanaman yang termasuk peptides, kolostrum, kuning telur, dan sebagainya. Ekstraksi modern digunakan memperoleh berbagai macam prebiotik, fiber, karbohidrat, vitamin dan mineral, omega 3 dan nutritional oils, antioksidan dan carotenoid fibers, polyphenols, amino acid, soy bases. Yang selanjutnya yaitu contohnya. Yang pertama restrukturisasi lemak sumber tanaman dari bunga matahari, kedelai, linseed, dan rapeseed untuk menghasilkan asam lemak tidak jenuh, banyak yang mirip dengan struktur minyak ikan. Yang selanjutnya yaitu restrukturisasi pati kentang untuk menghasilkan pati tahan cerna serupa dengan serat. Yang ketiga yaitu dedak oat dengan kombinasi perlakuan fisik dan panas menghasilkan bahan kaya manfaat. Yang terakhir yaitu pada roti, aplikasi modifikasi dengan silanese untuk menghasilkan arabinoxilan yang memiliki efek prebiotik. Yang selanjutnya yaitu teknologi fermentasi. Biasanya terkait dengan produk probiotik yang akan dibahas secara lebih tajam dipertemukan terkait propionobacteria menghasilkan vitamin B12, propionate, dan asam folat termasuk trehalose, gula rendah kalori. Banyak LAB menghasilkan expolisaccharides yang memiliki sifat seperti prebiotik. Yang terakhir, pada roti fermentasi dengan yeast akan menghasilkan folat dan arabinosilan atau soluble fiber. Yang selanjutnya yaitu food structuring. Contohnya yang pertama yaitu kedelai merupakan salah satu protein utama. Yang selanjutnya daya cerna protein kedelai tergantung pada keberadaan trypsin inhibitor sebagai zat anti gizi. Yang ketiga yaitu feeding cell yang digunakan tidak utuh diketahui dapat menghambat akses protease pencernaan pada protein intrasel. Yang selanjutnya yaitu produk bakteri fungsional, contohnya A. Polisakarida dan serat. Contohnya berbagai macam resistan starch atau RS yang selanjutnya berfungsi juga sebagai polisakarida. Yang ketiga dapat berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi dan meningkatkan tekstur karakter oreganol.
Yang selanjutnya yaitu contoh dari prebiotik dan probiotik. Yang pertama yaitu mengkombinasikan enkapsulasi dan pelapisan yang dapat dimakan dapat digunakan untuk melindungi Lactobacillus acidophilus selama produksi roti. Dan selanjutnya yaitu setelah enkapsulasi, pelapisan pasti digunakan pada fermentasi roti. Dan selanjutnya yaitu contoh dari oils, lipid, dan antioksidan. Yang pertama yaitu populasi tanpa mengubah gaya makan menggunakan teknik randomized double-blind controlled repeat measure design. Dan selanjutnya yaitu pada kelompok kontrol meningkatkan nilai TRA, sedangkan pada kelompok perlakuan menurut nilai TBA. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin D3 dalam bentuk cholecalciferol ditambahkan ke dalam roti atau low fiber dan high fiber hybrids. Vitamin dapat terdispersi dengan baik di dalam roti dan stabil. Yang ketiga yaitu aman dan memiliki bioavailabilitas yang tinggi untuk meningkatkan status vitamin D. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.